Immanuel, sebuah cerita nyata dari Immanuel Owusu Yeboah. Karya Laureen Thompson dan San Quels. Di Ghana, Afrika Barat, seorang bayi laki-laki lahir. Dua mata cerah berkedip dalam cahaya. Dua paru-paru yang sehat mengeluarkan tangisan yang kuat. Dua kepalan tangan kecil terbuka dan tertutup, tetapi hanya satu kaki yang kuat menendang. Kebanyakan orang mengira dia tidak berguna, atau lebih buruk, kutukan. Ayahnya pergi, tidak pernah kembali, tapi ibunya memiliki keyakinan. Namanya Confirm, dan dia menamai anak pertamanya Immanuel, yang berarti Tuhan berserta kita. Saat Immanuel tumbuh, Mama memberitahu bahwa dia bisa mendapatkan apa saja. Dia belajar merangkak dan melompat, tetapi dia harus mendapatkannya sendiri. Untuk mengambil air dan memanjat pohon kelapa, dia bahkan menyemir sepatu untuk mendapatkan uang. Aneh, kebanyakan anak penyandang disabilitas tidak bisa bersekolah. Tetap saja, Ibu Immanuel menggendongnya ke sana, sampai suatu hari dia berkata, "Kamu terlalu berat." Sejak saat itu, Immanuel melompat ke sekolah dan kembali berjalan bermil-mil sekali jalan dengan satu kaki sendirian. Pada awalnya, tidak ada yang mau bermain dengannya. Jadi, Immanuel menabung uangnya dan membeli sesuatu yang tidak dimiliki teman sekelasnya, bola sepak baru. Tentu saja dia akan membagikannya jika dia bisa bermain juga. Menendang dan berputar pada kruk yang neneknya temukan untuknya, dan menendang bola dengan kaki kirinya yang baik. Immanuel mendapatkan rasa hormat mereka. Teman-teman barunya terkadang menggunakan uang makan siang mereka untuk menyewa sepeda. Bisakah Immanuel bergabung dengan mereka? Temannya Godwin mendorong dengan cepat agar dia bisa seimbang. Berulang kali Immanuel jatuh keras, tapi akhirnya dia bersepeda. Ketika Immanuel berusia 13 tahun, Mama sakit parah. Dia tidak bisa lagi menjual sayur di pasar. Dan saudara perempuan dan laki-laki Immanuel terlalu kecil untuk bekerja. Dia harus mendukung mereka. Melawan keinginan ibunya, Immanuel menyelinap keluar dan naik kereta tengah malam ke kota Archa yang ramai, 150 mil jauhnya, sendirian. Dia tidak memberitahunya saat itu, tetapi akan 2 tahun sebelum dia melihat keluarganya lagi. Immanuel tiba dengan penuh harapan. Ada begitu banyak orang, tapi tidak ada yang akan mempekerjakannya. Pemilik toko
dan pemilik restoran menyuruhnya pergi keluar dan mengemis seperti yang dilakukan orang cacat lainnya. Immanuel menolak. Akhirnya seorang pemilik kios makanan menawarinya pekerjaan dan tempat tinggal. Ketika Immanuel tidak menyajikan minuman, dia terus sibuk menyemir sepatu. Dia mendapatkan uang dan mengirimkannya pulang. Suatu pagi, ketika Immanuel pergi untuk membeli perlengkapan semir sepatu, pemilik toko mengira dia ada di sana untuk mengemis dan menghina dia. Karena terhina, Immanuel membanting uangnya ke meja kasir. Penjaga toko itu minta maaf, tapi Immanuel tidak akan pernah lupa. Ketika Mama semakin sakit, Immanuel pulang untuk menemaninya. Dari tempat tidurnya pada malam Natal, dia berkata pada putranya, "Jadilah hormat, jaga keluargamu, jangan pernah mengemis, dan jangan menyerah." Keesokan paginya, ibu tercinta Immanuel telah meninggal. Dia patah hati, tapi dia tahu kata-kata terakhirnya adalah hadiah. Dia menghormati mereka dengan menunjukkan kepada semua orang bahwa menjadi cacat bukan berarti tidak mampu. Itu mimpi besar, tapi Immanuel punya rencana. Immanuel memiliki pikiran yang tajam, hati yang berani, dan satu kaki yang kuat. Yang dia butuhkan hanyalah sepeda. Awalnya tidak ada yang mau membantunya. Mereka mengira rencananya bersepeda keliling Ghana tidak mungkin. Kemudian Immanuel menulis kepada Kellogg Athletics Foundation jauh-jauh di San Diego, California. Mereka mengirimkannya sepeda dan helm, celana pendek, kaos kaki, dan sarung tangan. Dia membujuk raja di daerahnya untuk memberinya berkah kerajaan. Dia pergi dari pintu ke pintu meminta dukungan tambahan. Akhirnya dia menyewa taksi untuk memberinya minum, kamera, dan teman-teman baiknya. Kemudian Immanuel mengikat kaki kanannya ke rangka sepeda, menjajalkan kaki kirinya ke dalam flip-flop yang dipasang di pendal, dan mengendarainya. Immanuel mulai berlatih untuk berjalan jauh. Immanuel mengayuh melalui kota Archa yang ramai. Dia mengayuh melewati hutan hujan, melewati perbukitan, dan melintasi sungai yang luas dan berlumpur. Dia mengayuh melewati hutan odum dan perkebunan pisang raja, dan melewati kota pasar Kumasi. Dia mengayuh saat truk melaju melewati jalan raya yang sempit dan binatang buas mengintai pikirannya. Dia mengayuh melewati padang rumput yang luas dan masuk ke kota kuno Tamele. Dia naik turun, melintasi, dan berkeliling negaranya dengan bangga, mengenakan warna kain di atas kemeja bertulisan The Pozo atau orang cacat.
Sepanjang jalan, Immanuel berbicara tentang mereka yang memiliki tantangan fisik dan mereka yang tidak memiliki tantangan kepada pekerjaan pertanian, miskin, dan memiliki tanah kaya. Pemimpin agama, pejabat pemerintah, dan wartawan. Dia ingin semua orang melihatnya dan kecacatannya. Dia ingin semua orang mendengarnya dan pesannya. Semakin jauh Immanuel berkendara, semakin banyak perhatian yang didapatkannya. Anak-anak bersorak, orang dewasa berbadan sehat berlari atau berkuda bersamanya. Para penyandang disabilitas meninggalkan rumah mereka dan keluar, beberapa untuk pertama kalinya. Pemuda yang dulunya dianggap terkutuk itu menjadi pahlawan nasional. Dia menyelesaikan perjalanan yang menakjubkan, mengayuh ke selatan menuju laut dan kembali ke Archa. Hampir 400 mil, hanya dalam 10 hari. Tapi kesuksesan Immanuel bahkan lebih dari itu. Dia membuktikan bahwa satu kaki cukup untuk melakukan hal-hal yang hebat. Dan satu orang sudah cukup untuk mengubah dunia. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Maaf banyak sekali kesalahan. Jangan lupa untuk klik langganan ya, agar Ara semakin semangat untuk membuat konten. Terima kasih.